Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Bintang Yuli Cahyono, tempat tanggal lahir Bekasi 21 Juli 2003, Universitas Islam Indonesia, Prodi Teknik Industri, tujuannya tugas akhir semester, mata kuliah Islam Ulil Albab, dan dosen pengampu Pak Burhanuddin. Daftar isi. Yang pertama, di sini saya mengambil materi Islam dan isu-isu kontemporer. Dan yang kedua, semangat dan berinovasi. Dan yang ketiga, bergaul dengan masyarakat. Dan yang keempat, ada prinsip kepemimpinan. Yang pertama, Islam dan isu-isu kontemporer. Dibagi menjadi 5, yaitu demokrasi, HAM, pluralisme, gender, dan civil society. Yang pertama, Islam dan demokrasi. Demokrasi adalah kemudahan sosial bagi semua masyarakat untuk dapat memberikan hak suara ataupun pendapatnya. Hubungan Islam dengan demokrasi adalah konsep dan sistem nilai yang bermakna dalam kehidupan manusia karena hubungan keduanya memperbaiki perilaku berdasarkan Al-Quran dalam beragama, serta Pancasila untuk bernegara. Dengan adanya Islam yang sesuai Al-Quran dan demokrasi yang sesuai nilai-nilai Pancasila, maka akan terciptanya masyarakat yang tidak berat sebelah antara keagamaan dan kenegaraannya sehingga akan terjadi keseimbangan di masyarakat dalam hal beragama serta menjalankan aturan negara yang dipilih serta ditempati atau bernegara. Demokrasi dan Piagam Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau ingin menyatukan masyarakat Madinah di bawah kekuasaannya. Menurut data ditemukan bahwa masyarakat Madinah ketika itu berjumlah 10.000 penduduk dengan komposisi 1.500 kaum muslimin, 4.000 kaum Yahudi, dan 4.500 kaum musyrikin atau paganisme. Meskipun umat Islam minoritas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan langkah-langkah strategis yang menjadikan kekuatan sosial politik Madinah di bawah kendali penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni langkah pertama mempersaudarakan antara kaum muslimin, yakni antara muhajirin dan ansor. Langkah kedua menyatukan semua komunitas yang ada di Madinah dengan sebuah perjanjian atas dasar aliansi dan kebebasan beragama yang dikenal dengan Piagam Madinah atau As-Sahifah Al-Madinah atau Al-Mitsqok Al-Madinah. Piagam Madinah menjadi pijakan hidup bersama dalam komunitas yang melahirkan masyarakat yang egaliter, partisipasif, dan demokratis. Selanjutnya, nilai demokrasi dalam Piagam Madinah. Nilai-nilai yang terdapat pada konsep demokrasi pada masa itu ialah nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keadilan. Karena disebabkan porsi kebebasan individual yang sedemikian besar menjadikan konsep demokrasi hilang dari praktek pemerintah masa itu. Islam dan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Maryam Budiarjo menegaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak asasi manusia, sebagaimana termuat dalam kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Quran Surat 5 ayat 3. Di samping mengajarkan hubungannya dengan Sang Pencipta atau hablum minallah, juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia atau hablum minannas. Quran Surat 3 ayat 112. Selanjutnya, Islam dan pluralisme.
Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lain pula. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman atau pluralitas. Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama atau pluralisme tidak diperkenankan. Dengan kata lain, tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami Islam sembah adalah Tuhan yang kalian non-Muslim sembah. Selanjutnya, Islam dan gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya dan dibedakan dengan jenis kelamin, yang umumnya mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologi atau anatomi. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Selanjutnya, Islam dan civil society. Civil society merupakan suatu konsep kehidupan masyarakat yang bertumpu pada negara, bangsa atau nation state atau modern dengan membangun budaya berkewarganegaraan atau civic culture dan kepercayaan sosial atau social trust. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Islam mempunyai semangat yang sinergi dengan nilai-nilai civil society, yaitu kebebasan, egaliter, menjunjung tinggi kemanusiaan dan demokratis. Pesantren mempunyai potensi yang kuat dalam membangun budaya civil society. Selanjutnya yang kedua, semangat dan berinovasi. Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaan dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Semangat kerja ini akan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkreativitas dalam pekerjaannya. Berpikir inovasi adalah cara berpikir seseorang dengan tujuan untuk memperbarui penemuan-penemuan yang sudah ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, bergaul dengan masyarakat. Islam merupakan salah satu agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam ajaran Islam, terdapat adab dalam bergaul tak hanya kepada sesama muslim, kita pun harus berperilaku baik terhadap semua orang. Contohnya, mengucapkan salam, memilih teman dalam bergaul, mencintai teman karena Allah, saling tolong-menolong, saling menghormati hak teman, menjauhi hal yang menimbulkan keburukan, dan menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan adalah keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun penerapan agar menjadi pemimpin yang baik yaitu yang pertama, memimpin dengan memberi contoh. Dan yang kedua, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, selalu berkomunikasi. Dan yang keempat, mengakui kesalahan. Dan yang kelima, selalu mendengarkan orang lain. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.